إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, untuk kesekian kalinya kita berjumpa dengan Ramadan yang penuh keberkahan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kesempatan terbaik untuk mengumpulkan pundi-pundi perbekalan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Satu Ramadan memiliki nilai yang sangat besar. Satu Ramadan memiliki keutamaan yang sangat besar. Dan di antara dalil yang menunjukkan akan keagungan Ramadan adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Talha bin Ubaidillah yang mengisahkan tentang dua orang sahabat. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu mengisahkan anna rajulaini min baliyyin qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuhuma jami'a fa kana ahaduhuma ashadd istihadan min al-akhar faghaza aduhuma fastushhida famakatha al-akhar ba'dahu sanatan thumma tuwfiya. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu mengisahkan ada dua orang dari kabilah Bali menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sama-sama menyatakan keislaman mereka berdua. Salah satu di antara mereka kana asyad istihadan, lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah. Kemudian suatu ketika sahabat yang sungguh-sungguh, yang lebih bersungguh-sungguh dalam ibadahnya tersebut berperang, berjihad fi sabilillah, lalu kemudian dia mati syahid. Adapun kawannya yang satu lagi yang sama-sama masuk Islam masih tetap hidup selama setahun kemudian. Kata Talha bin Ubaidillah, ra'aitu fil manam, aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku sedang berada di depan pintu surga dan bersamaku ada dua orang sahabat yang telah meninggal dunia tersebut. Maka kemudian ada sosok yang datang dari dalam surga mengizinkan sahabat yang meninggal kemudian untuk terlebih dahulu masuk ke dalam surga. Lalu kemudian keluar kembali mengizinkan sahabat yang mati syahid untuk masuk surga. Lalu kemudian keluar lagi menemuiku lalu berkata, irji' fa innaka lam ya'ni laka ba'd. Kembalilah, sekarang belum waktumu. Kemudian ikhwati billah rahimakumullah, fa asbaha Talha yuhaditsu bihin nas
Di pagi harinya Talha mengisahkan apa yang beliau lihat dalam mimpinya tersebut. Maka heranlah para sahabat. Mereka merasa takjub dengan apa yang menjadi mimpi dari Talha bin Ubaidillah tersebut. Maka kemudian kabar berita ini sampai kepada Rasulullah SAW. Lalu mereka mengabarkan tentang apa yang dilihat oleh Talha bin Ubaidillah dalam mimpinya. Maka kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, min ayyi dzalika ta'jabun? Apa yang membuat kalian heran? Maka kemudian para sahabat menyampaikan bahwa yang terlebih dahulu diizinkan untuk masuk surga adalah seorang sahabat yang meninggal kemudian. Sedangkan sahabat yang lebih dahulu meninggal dan dia dikenal sebagai seorang yang lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah, dan terlebih lagi dia juga mati syahid, namun ternyata dia diizinkan masuk surga setelah sahabatnya yang meninggal setahun kemudian. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat perihal tersebut. Alaysa qad makasa hadza ba'dahu sanatan wa adraka Ramadan fasamah wa shalla kadza wa kadza min sajada ba'dahu sanah? Bukankah sahabat yang kedua tersebut dia masih hidup setahun kemudian? Maka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Bukankah dia mendapati Ramadan, kemudian dia berpuasa, dan juga dia salat ini dan salat itu, salat fardu dan salat sunnah, dengan banyaknya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setahun? Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Benar demikian. Maka kemudian Rasulullah SAW menjelaskan perbedaan, keutamaan antara sahabat yang lebih dahulu masuk surga dan sahabat yang kemudian masuk surga. Fama bainahuma ab'adu minas sama'i wal ard. Jauhnya kemuliaan, keutamaan, perbedaan keutamaan antara sahabat yang meninggal kemudian, perbedaannya dibandingkan dengan sahabatnya yang telah lebih dahulu meninggal dunia dan mati syahid, jarak keutamaannya adalah seperti jauhnya langit dan bumi. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kisah ini termaktub dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3925. Ikhwati fillah rahimakumullah. Dari hadis yang mulia ini kita memetik beberapa faedah. Pelajaran yang pertama bahwa keutamaan orang yang mati syahid dapat dilampaui oleh orang yang berjumpa dengan Ramadan dan memanfaatkan waktu Ramadan sebaik mungkin. Ikhwati billah rahimakumullah, semua amal saleh di bulan Ramadan besar ganjarannya. Dan satu Ramadan bisa membuat seorang sahabat lebih mulia, lebih utama dibandingkan dengan sahabatnya yang lain yang lebih semangat dalam beribadah, bahkan dia mati syahid. Itu satu Ramadan. Lalu bagaimana jika seseorang berjumpa dengan banyak Ramadan, 10 Ramadan, 20 Ramadan? Maka semestinya hal ini dapat menjadikannya mendapatkan derajat yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi di sisi Allah tabaraka wa taala. Ikhwati billah rahimakumullah. Namun jika sebaliknya dia tidak bisa memanfaatkan Ramadan, dia belum bisa mengisi Ramadan dengan puasa dan amal-amal soleh yang berkualitas, maka sungguh dia termasuk orang yang merugi. Secara khusus ikhwati fillah rahimakumullah, kalau kita berbicara salah satu amalan Ramadan, yaitu puasa, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amal ibni Adam lahu illa shiyam, fa innahu li wa ana ajzi bih." Semua amal Bani Adam adalah untuk dirinya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa tersebut adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menjelaskan bahwa hal ini menunjukkan bahwa amal-amal saleh yang lainnya selain puasa pahalanya terbatas. Bisa jadi dilipatkan 10 sampai 700 kali lipat. Adapun puasa maka pahalanya tidak terbatas.
Ikhwati fillah rahimakumullah. Berikutnya pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan puasa kita? Bagaimana caranya menjadikan puasa kita adalah puasa yang berkualitas? Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa, puasa Ramadan imanan, dilandasi oleh iman. Maksudnya adalah dia meyakini bahwa puasa merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan dia meyakini bahwa Allah lah yang akan memberikan ganjaran, balasan bagi siapa yang berpuasa. Wahtisaban. Ihtisab secara bahasa artinya mengharapkan pahala. Abu Sulaiman Al-Khattabi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ihtisab adalah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bersemangat dalam menjalankan puasa, tidak merasa puasa tersebut adalah beban baginya dan tidak merasa lama dalam berpuasa. Itulah yang dimaksud dengan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang berpuasa Ramadan atas landasan iman, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan dia bersemangat untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Maka Allah akan menggugurkan, menghapuskan dosa-dosanya yang telah berlalu. Kemudian yang kedua, ikhwati fillah rahimakumullah, agar bisa kita mendapatkan keutamaan besarnya pahala puasa, hendaknya kita meninggalkan seluruh maksiat. Kita tinggalkan perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa kita. Kita tinggalkan maksiat-maksiat yang bisa mengurangi pahala puasa kita atau bahkan justru menggugurkan seluruh pahala puasa kita tersebut. Dan hal ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Man lam yada' qawla zur wal 'amal bihi, falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, dan barang siapa yang berbuat perbuatan dusta, tipu menipu dan yang semisalnya, maka Allah tidak butuh terhadap perbuatannya yang meninggalkan makanan dan minuman. Artinya apa? Puasanya sah, namun dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang semisal dengannya, para ulama menjelaskan yang dapat menggugurkan pahala puasa adalah ghibah. Baik orang yang berbicara maupun orang yang mendengarkan ghibah tersebut, maka hal ini sama-sama bisa menggugurkan pahala puasanya. Oleh karenanya ikhwati fillah rahimakumullah, ini adalah merupakan ujian. Ujian bagi orang-orang yang berpuasa, hendaklah dia menjaga dirinya dari menggibahi orang lain ataupun mendengarkan ghibah. Tinggalkanlah majlis-majlis ghibah, tinggalkanlah media-media yang menjadikan kita mendengar ghibah dan membuat pahala-pahala kita gugur. Ikhwati billah rahimakumullah, sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu memberi nasihat, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal maharim." Jika engkau berpuasa, maka hendaklah puasakanlah pula telingamu, pandanganmu dan lisanmu dari perkataan dusta dan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jabir bin Abdullah juga memberikan nasihat, "Wala taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawa'a." Dan jangan engkau menjadikan antara hari di mana engkau tidak berpuasa sama dengan harimu ketika engkau berpuasa. Artinya, jangan kita menjadikan hari-hari Ramadan kita sama dengan hari-hari di luar Ramadan. Ikhwati fillah rahimakumullah, sekali lagi tahanlah diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa dan dari hal-hal yang menggugurkan pahala puasa kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pintu-pintu surga telah dibuka. Pintu-pintu neraka telah ditutup. Setan-setan telah dibelenggu. Dan para penyeru telah menyeru, Ya baghil khair aqbil. Wahai orang yang menginginkan kebaikan, sambutlah, semangatlah. Wa ya baghi syarr aqsir. Wahai orang yang menginginkan keburukan, berhentilah. Dan kemudian
Rasulullah SAW juga telah bersabda, "Walillahi utaqa minan nar wa dzalika kullu lailah." Dan Allah mencatat hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka, dan hal ini berlaku pada setiap malam Ramadan. Ikhwati fillah rahimakumullah, maka hendaklah kita berusaha menjadi hamba-hamba yang akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, dan hal ini sekali lagi dari awal Ramadan. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, jika awal Ramadan kita merasa diri kita belum termasuk di antara hamba-hamba yang dicatat sebagai hamba yang dibebaskan dari api neraka, maka di hari yang kedua, di hari yang ketiga, terus hingga hari yang terakhir dari Ramadan, kita berjuang, kita bersungguh-sungguh untuk bisa menjadi hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Ikhwati fillah rahimakumullah, jangan sampai kita termasuk hamba-hamba yang didoakan oleh malaikat Jibril alaihissalam, yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syakiya 'abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lah. Celaka hamba yang mendapati Ramadan, merugi hamba yang mendapati Ramadan, kemudian Ramadan berlalu, lalu dia dalam keadaan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa memaksimalkan waktu-waktu kita di bulan Ramadan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang mendapatkan ampunannya, hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Allahumma amin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma habib ilaina iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'asyan waj'alna min 'ibadika ar-rasyidin. Allahumma aslih wulata umurina ووفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.